Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa semuanya, perkenalkan saya Sunyoto Bibit. Di sini saya akan membawakan materi PAI kelas 4 dengan tema iman kepada malaikat Allah. Selamat mengikuti dari awal sampai akhir, semoga membawa barokah. Baiklah, di sini yang akan dijelaskan yaitu tentang standar kompetensinya, yaitu meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah dengan kompetensi dasar. 1. Menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. 2. Menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah. Untuk indikator, yaitu menjelaskan pengertian malaikat Allah. 2. Menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. 3. Menjelaskan jumlah, nama, dan tugas dari malaikat. Selanjutnya menjelaskan sifat-sifat malaikat. Untuk yang indikator yang kelima, menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah lainnya. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah. Ini masih terkait dengan iman kepada malaikat, yaitu dijelaskan per pengertian. Yang pertama, arti iman kepada malaikat. Yang kedua, nama dan tugas malaikat. Yang ketiga, sifat-sifat malaikat. Yang keempat, perbedaan malaikat dengan makhluk Allah lainnya. Yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat. Bapak Ibu, ini bersama dengan yang sebelumnya tadi. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada indikator yang kita pelajari yang awal, yaitu arti iman kepada malaikat. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dan paham apa yang dimaksud dengan iman. Iman artinya percaya. Sedangkan malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya atau nur dan memiliki tugas tertentu dari Allah. Berarti iman kepada malaikat memiliki arti percaya adanya malaikat yang diciptakan dari nur atau cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Di bagian ini adalah yang kedua, yaitu kita membahas tentang nama-nama dan tugas-tugas daripada malaikat. Sudah jelaskan bahwasanya malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi itu diteruskan atau disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, yang kedua, malaikat Mikail, yaitu tugasnya menurunkan hujan dan juga membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, yang mana tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa atas izin dan perintah dari Allah. Yang selanjutnya, malaikat Raqib dan Atid. Ini tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Sedangkan Munkar dan Nakir itu menanyai manusia ketika di alam kubur. Nah, sedangkan malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga. Sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Namun yang wajib kita ketahui dan kita imani itu 10 malaikat Allah.
Pada bagian ini kita membahas tentang sifat-sifat malaikat. Ada beberapa sifat malaikat yang akan kita bahas di bab ini, yaitu yang pertama, malaikat itu bersifat gaib karena dari cahaya. Ya. Kemudian yang kedua, malaikat itu selalu taat pada perintah Allah. Jadi malaikat itu isinya hanya sami'na wa ata'na kepada Allah. Tidak pernah membantah. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak ada malaikat laki-laki ataupun perempuan. Tidak berjenis kelamin. Kemudian yang keempat, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Jadi bisa berubah menjadi apa? Bukan seperti Pak Tarno ya. Bim salah bim prok jadi apa? Tidak seperti itu. Kemudian yang kelima, di antara yang sifat-sifat malaikat yang kelima, di sini kita hanya membahas 5. Yang kelima yaitu tidak terikat oleh dimensi atau waktu. Jadi tidak ada batasannya. Dimanapun itu pasti ada malaikat. Tidak ada yang dapat menghalangi malaikat terhadap manusia. Kalau tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat malaikat, sekarang pada bagian ini kita membahas tentang perbedaan malaikat dengan makhluk yang lain, tentunya makhluknya Allah. Nah, di situ disebutkan bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, sementara manusia diciptakan dari tanah, dan jin itu diciptakan dari api. Malaikat punya sayap dan tangan, manusia hanya punya tangan. Sementara malaikat dan jin itu sama, punya sayap dan tangan. Kalau malaikat selalu taat kepada Allah, manusia ada yang taat, ada yang ingkar. Demikian juga dengan jin. Selanjutnya, malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Sementara manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Ya. Sedangkan jin juga butuh makan dan juga butuh minum. Kemudian malaikat itu tadi sudah jelaskan tidak berjenis kelamin. Jadi tidak ada laki-laki perempuan. Malaikat tidak ada laki-laki dan tidak ada malaikat perempuan. Sedangkan manusia itu berjenis kelamin. Nah, yang berikutnya, malaikat tidak berhawa nafsu. Ya, jadi tidak mempunyai nafsu. Malaikat itu selalu hanya taat kepada perintahnya Allah, tidak memiliki nafsu. Tidak ingin sesuatu apapun. Sementara manusia itu berakal dan berhawa nafsu. Memang manusia yang makhluk yang paling sempurna. Jadi diberikan akal, juga diberi hawa nafsu. Kalau jin itu lebih dominasi ke nafsu. Nah, makanya manusia kalau yang bermain adalah akalnya, itu seperti malaikat, melebihi malaikat. Tapi kalau yang bermain hawa nafsunya, itu bisa melebihi jin. Kemudian yang terakhir, yaitu tidak mati hingga akhir zaman. Manusia mati sewaktu-waktu. Ya, sementara jin dapat mati sebelum akhir zaman. Itu diantaranya perbedaan antara malaikat dengan makhluk yang lainnya.
Di bab yang terakhir, kita mempelajari tentang hikmah beriman kepada malaikat. Di bagian terakhir ini, apa saja hikmah kita beriman kepada malaikat? Yang pertama diantaranya, perbuatan manusia itu dicatat dan diawasi malaikat dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, itu selalu dicatat dan diawasi oleh malaikat. Perlu diingat, jadi kita harus selalu berhati-hati dan selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan, baik itu yang baik ataupun yang kurang baik dan yang tidak baik, itu semuanya harus dipertanggungjawabkan. Baiklah, itu yang dapat kita sampaikan untuk pelajaran kelas 4 dengan tema iman kepada malaikat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.